Nama siapa? Pitong, Pak. Pitong. Pitong. Fitra. Oke, kita kembali ke media untuk berbincang-bincang dengan pelatih dari Sinar Muda. Hasil dari pertandingan antara Sinar Muda dengan Bara Siliwangi. Nah, untuk bagaimana sih hasil pertandingan, kita perlu mengetahui seperti apa sehingga sampai akhirnya ada 12 gol yang tercipta ya di pertandingan ini. Nah, kita bisa berbincang-bincang dengan Pitong, pelatih dari Sinar Muda. Apa sih kesulitannya, apa nih kelemahannya sehingga Sinar Muda sampai mengalami kekalahan sebesar itu? Mungkin bisa diceritakan. Oke, Pak. Yang pertama, saya mengucapkan dulu selamat buat Bara Siliwangi yang bisa menangkan pertandingan, karena mereka layak memenangkan pertandingan ini dengan skor telak dari kita. Dari segi faktor yang saya lihat, saya melihat pemain saya kualitasnya memang kalah jauh dari pemain Bara Siliwangi. Meskipun kami kalah telak, tetapi kami akan fokus di pertandingan berikutnya. Kemudian ada beberapa hal juga yang kami sangat disayangkan, terutama pemain inti kami sekitar 4 orang. Mereka datang terlambat. Jadi mau tidak mau kami pun harus tegas menegakkan kedisiplinan. Mereka yang pemain inti yang 4 tersebut akhirnya tidak dimainkan sama sekali, bahkan tidak masuk line up. Itu faktor yang sangat disayangkan sekali gitu. Itu faktor juga yang mempengaruhi sehingga performa tim kami sesuai di luar dugaan kami. Tetapi kami yakin di pertandingan berikutnya kami akan mengevaluasi sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, tentunya mungkin ini bukan untuk kompetisi ini, bukan hasil itu bukan tujuan mungkin ya, tetapi melihat sebuah hasil pembinaan selama ini ya. Nah, hasil pembinaan selama ini yang dilakukan oleh Sinar Muda ini seberapa efektif nih? Kira-kira persiapan menuju kompetisi ini ada berapa hari, berapa bulan, atau berapa minggu? Mungkin untuk persiapan di kompetisi ini pemain cuman beberapa, kami pun nggak bisa mengefektifkan karena kami cuma persiapan beberapa bulan ke belakang gitu. Jadi bisa dibilang mepet juga waktunya, Pak. Jadi terbatas untuk pembinaan di usia yang segini. Pemain dari kami mungkin tidak sebanyak dari tim-tim yang lain. Nanti hasil kan tadi ya istilahnya sangat mengecewakan dari sisi hasil ya. Tapi kan ini akan menambah jam terbang mungkin ya buat para pemain ya, pengalaman jam terbang ya. Apakah memang dirasakan nanti oleh pemain sendiri ya. Nah, berarti itu nih, dengan pelaksanaan kompetisi ini ya sedikit ada keistimewaan ya untuk kompetisi tahun ini. Ini ada program BPJS dari pelaksanaan ini. Menurut Pitong seperti apa nih? Bisa diungkapkan dengan adanya jaminan keselamatan daripada semua tim pemain dengan adanya BPJS? Sangat menarik ini, Pak, karena mungkin baru sekarang ya kalau nggak salah ya. Karena kami dari tim sangat diuntungkan dengan adanya kegiatan BPJS ini, karena mungkin kalau misalkan pemain kami ada yang misalnya di luar keinginan kami mengalami cedera, kami dari tim tidak akan kesulitan. Misalkan kalau ada BPJS pasti semuanya udah ditangani dengan baik gitu. Nah, bisa dari pemain Fitra mungkin bisa cerita nih. Ini pengalaman pertama atau seperti apa nih untuk pengalaman pertama bermain di kompetisi resmi ya? Ya. Selama ini bermain di mana saja nih sebelumnya? Di turnamen selama pandemi ini kan vakum nih ya 2 tahun ya. Sebelum bermain di kompetisi resmi ini di mana pemain turnamen? Paling trofeo yang kayak gitu. Trofeo seperti itu ya. Nah, ini apakah ini menjadikan sebuah pengalaman untuk jam terbang nggak nih kira-kira kompetisi resmi ini buat Tito? Pengalaman ya. Melihat tadi lawan seperti apa nih? Cukup bagus ya. Nah, ada target nanti untuk ke depan nih pertandingan berikutnya nih seperti Insya Allah ada. Ya. Oke.
terima kasih untuk Bara Siliwangi, Pak Coach Vito dan Fitra. Demikian bincang-bincang dengan Sinar Muda, salah satu tim peserta kompetisi divisi 1 Piala Haji Umar Nita. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sini. Terima kasih ya.